Bab 22.2, Penawaran 3. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Perjamuan untuk mengakhiri upacara kelanjutan garis darah tahun ini diadakan malam itu juga. Gerhard bukan satu-satunya yang diundang sebagai tamu. Sementara hasil dari upacara kelanjutan garis darah tahun ini hanya dapat dianggap memalukan bagi keluarga utama, seolah-olah dia sama sekali tidak malu dengan hasil ini, Gillette juga mengundang keluarga dari masing-masing anak yang telah berpartisipasi dalam upacara tersebut. Ini untuk memberi kesan kepada semua orang bahwa upacara kelanjutan garis darah tahun ini bukanlah aib dari garis langsung melainkan suatu kehormatan dari garis agunan. Ancila senang dengan keputusan suaminya. Meskipun dia tidak percaya bahwa kemenangan Eugene Leonhardt adalah hasil yang optimal, dan dia tidak benar-benar berharap untuk itu, pada akhirnya, Eugene telah mengalahkan keluarga utama dan mendapatkan kemenangannya. Jika kemenangannya dipublikasikan melalui perjamuan ini, kekalahan Qian akan tampak lebih kecil jika dibandingkan. Berdiri tegak, perintahnya. Ancila mengenakan gaun malam mewah yang membingkai postur agungnya. Qian telah berdiri di sampingnya dengan bahu merosot dan ekspresi mengerikan di wajahnya dan dikejutkan oleh kata-katanya dan berbalik untuk melihat Ancila dengan heran. Tidak ada yang bisa Anda lakukan tentang kekalahan yang sudah Anda alami. Baik itu duel atau upacara kelanjutan garis darah, apa yang terjadi telah terjadi. Namun, kamu tetap tidak boleh mengungkapkan kekesalanmu, Ancila menguliahi putranya. Ibu, rengek Qian. Kamu adalah anakku, anak tunggal Ancila Kynes. Bahkan jika kamu dikalahkan dalam duel dan menunjukkan penampilan yang memalukan selama upacara kelanjutan garis darah, itu tidak mengubah fakta bahwa kamu adalah putraku. Qian tidak bisa sepenuhnya memahami arti dari kata-kata ini. Namun dia samar-samar bisa merasakan bahwa ada makna yang lebih dalam di baliknya, jadi dia mengangguk dan mengangkat bahunya ke belakang. Qian, kata Ancila setelah jeda. Ya, Bu, jawab Qian ragu-ragu. Mulai sekarang, kamu akan terus dibandingkan dengan anak itu. Hal pertama yang semua orang akan ingat ketika mereka melihat Anda adalah bahwa Anda telah kalah dalam duel dengan Eugene. Mereka juga akan menertawakan fakta bahwa Anda ikut bertanggung jawab atas kekalahan pertama keluarga utama yang tercatat dalam upacara kelanjutan garis darah. Petik 2. Qian tetap diam. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Qian, kamu boleh merasa malu, tapi kamu tidak boleh berkecil hati. Tidak peduli berapa banyak orang yang mengejekmu, kamu harus ingat bahwa kamu adalah putraku dan akan mewarisi kursi patriark klan Leonhardt. Ya ibu. Kita tidak bisa mengubah masa lalu. Jadi ingat Qian, itu yang kamu lakukan mulai sekarang yang penting. Ancila menggigit kata-kata ini sambil memelototi Eugene. Ancila telah memegang erat tangan Qian. Melalui cengkeraman ini, Qian bisa merasakan tangan ibunya sedikit gemetar. Aku akan melakukan yang terbaik, Qian mencoba meyakinkan ibunya. Itu benar, seperti yang diharapkan dari putraku tercinta, kata Ancila, menerima kenyamanan putranya. Eugene akan diadopsi ke dalam keluarga utama. Tanis dan Ancila diberitahu tentang fakta ini pada hari sebelumnya. Secara alami, mereka keberatan. Namun, mereka tidak bisa mengubah pikiran suami mereka. Untuk klan Hati Singa dan untuk kemuliaan garis langsung, kata suaminya, kata-katanya dipenuhi dengan kebanggaan dan antusiasme keluarga yang tidak dapat dibatalkan. Ketimbang kejayaan keluarga, Ancila lebih memilih memastikan kejayaan anak-anaknya. Namun, dia juga cukup rakus untuk ingin terlebih dahulu menaikkan pamor nama Hati Singa. Menggabungkan keserakahan ini, keinginannya sebagai seorang ibu, dan menyadari pentingnya garis keturunan untuk warisan, Ancila telah beradaptasi dengan kenyataan baru yang dipaksakan ke keluarga utama. Tidak mungkin Eugene bisa menjadi patriark, kata Ancila, merendahkan suaranya. Namun, Qian, jangan biarkan dirimu bersantai hanya karena fakta itu. Karena Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Karena kamu memiliki begitu banyak kekurangan dibandingkan dengan dia, kamu harus bekerja lebih keras untuk menjadi patriark. Iya, Ibu, Qian tidak membiarkan bahunya terkulai ke bawah sekali lagi, meskipun mereka menginginkannya. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat ke arah Eugene sambil mengangguk. Tetap, tidak perlu membuat Eugene musuh dengan sia-sia, tambah Ancila. Karena kita akan menjadi saudara mulai sekarang. Qian bertanya dengan ragu. Itu benar, Ancila sejujurnya tidak senang mengakui bahwa Qian harus memperlakukan Eugene sebagai saudaranya, tetapi jawabannya berbeda dari pikiran batinnya. Pastikan untuk membangun hubungan persaudaraan dengannya. Buatlah cukup kuat sehingga anak itu akan menjadi kekuatanmu di masa depan. Lagi pula, kamu punya waktu di pihakmu. Waktu, Qian bergumam bertanya. Jangan meremehkan dia karena dia diadopsi. Sebaliknya, perlakukan dia dengan setara. Saat Anda bermain bersama dan berlatih bersama, ciptakan beberapa kenangan indah. Jangan biarkan anak itu menyimpan dendam terhadap Anda. Begitu saja, buatlah agar suatu saat anak itu mau membantumu, lanjut Ancila nasihatnya. Iya, Ibu, kata Qian ragu-ragu, dengan tenang menganggukkan kepalanya. Anak kecil ini memiliki serangkaian emosi yang cukup kompleks mengenai Eugene. Dari kekalahannya dalam duel mereka datang penghinaan, keengganan, dan kemarahan. Tetapi karena kemampuan luar biasa yang Eugene tunjukkan selama upacara kelanjutan garis darah,
ada juga kekaguman terhadapnya, serta kecemburuan dan kekaguman. Sekarang aku harus bersahabat dengannya, jika ini hanya beberapa hari yang lalu, dia pasti akan marah besar mendengar kata-kata ini. Namun, Qian saat ini tidak menunjukkan jejak itu. Sebaliknya, dia sebenarnya merasa sedikit malu. Ibu, Qian ragu-ragu angkat bicara. Katakan apapun yang ingin kamu katakan, Ancila mendorong. Qian dengan gugup bertanya, bagaimana tepatnya? Aku menjadi ramah dengannya. Tidak bisakah kamu berbicara dengannya untukku, Ibu? Anda dapat memberitahunya untuk berteman dengan saya. Petik 2. Meskipun kata-kata ini diharapkan dari seorang anak manja yang tidak pernah membutuhkan teman, Ancila menatap putranya dengan tatapan penuh kekecewaan. Bicaralah dengan Ciel, desis Ancila akhirnya. Ancila akan mengajari putranya pelajaran yang keras jika bukan karena mata yang mengelilingi mereka. Sebaliknya, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Sementara itu, Ciel saat ini berdiri di samping Eugene. Gerhard dikelilingi oleh orang dewasa dari keluarga agunan lainnya dan sibuk mengobrol tentang ini dan itu. Di antara orang dewasa ini, orang tua Gargit dan Desra sangat ingin berbicara dengan Gerhard. Kamu benar-benar telah membesarkan seorang putra yang luar biasa. Kudengar dia akan diadopsi ke dalam keluarga utama. Jenis pelatihan apa yang dilakukan anak laki-laki Anda? Mereka juga mengatakan bahwa Lord Gerhard akan memasuki keluarga utama. Saya mendengar dari putra saya bahwa kekuatan anak laki-laki Anda sangat mengesankan untuk ukuran tubuhnya. Bisakah Anda memberikan beberapa saran tentang cara mendidik anak-anak saya sendiri? Bahkan keluarga utama tidak memiliki agen pertumbuhan otot revolusioner di rumah kami. Apakah Anda tertarik untuk mencoba beberapa konten iklan? Sangat kebetulan bahwa kita semua bisa bertemu seperti ini, jadi saya pikir mulai sekarang, kita harus terus mengatur acara di mana anggota dari garis kolateral yang berbeda dapat berbaur dan mengenal satu sama lain. Agen pertumbuhan otot ini paling efektif bila dikonsumsi oleh anak-anak, tetapi bahkan orang dewasa pun menunjukkan beberapa efek. Tentu saja, itu harus dikombinasikan dengan olahraga yang tepat dan suplemen nutrisi, tapi saya pikir Lord Gerhard mungkin bisa memanfaatkannya dengan baik. Ya ampun, kalau begitu itu bekerja dengan sempurna. Anda seharusnya pergi berburu dengan orang-orang bulan depan, kan? Gerhard juga harus ikut denganmu. Begitu Anda mulai mengeluarkan banyak keringat saat berlari melintasi pegunungan, Lord Gerhard juga akan menjadi kecanduan rasa agen pertumbuhan otot kami. Petik 2. Gerhard tidak punya pilihan selain terus membuat suara persetujuan saat kata-kata mengalir dari segala arah. Eugene tidak ingin dikucilkan oleh orang dewasa yang terlalu bersemangat ini. Karena itu, dia segera meninggalkan mereka sementara Ciel mengikuti jejaknya. Ayahku memberitahuku bahwa kita akan menjadi saudara mulai sekarang. Apakah Anda memiliki keberatan untuk itu? Rasanya agak aneh, kata Ciel sambil terkikik sambil menarik bagian belakang kemeja Eugene. Bagaimanapun, aku hanya pernah memiliki Qian dan Edward sebagai saudara, tetapi sekarang tiba-tiba, seorang adik laki-laki baru muncul. Omong kosong macam apa itu? Adik kecil, Eugene keberatan dengan gelar baru ini. Tapi ulang tahunmu lebih lambat dariku, Ciel menunjukkan. Kenapa harus begitu? Ini tidak seperti ada perbedaan dalam tahun, hanya beberapa bulan, jadi bagaimana saya bisa mengizinkan Anda memanggil saya adik laki-laki Anda? Eugene bertanya dengan agresif. Aku lahir 5 detik lebih lambat dari kakakku, tapi aku masih adik perempuannya, Ciel dengan tenang menunjukkan. Eugene dibuat tercengang oleh logikanya. Setelah beberapa keraguan, dia dengan lemah membantah, ini dan itu sedikit berbeda. Bagaimana itu berbeda? Aku lebih muda dari Qian beberapa detik, jadi aku adik perempuannya. Kamu lebih muda dariku beberapa bulan, jadi kamu adalah adik laki-lakiku, lanjut Ciel tanpa henti. Tidak, seperti yang aku katakan, itu berbeda, Eugene masih berusaha melarikan diri. Kenapa berbeda? Namun, Ciel tidak menghentikan interogasinya. Jadi mengapa itu berbeda? Bahkan Eugene, yang memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya, tidak dapat memberikan jawaban yang masuk akal untuk pertanyaan itu. Itu, karena aku bukan saudara kandungmu. Kami memiliki orang tua yang berbeda, jadi, itu artinya aku tidak bisa menjadi adikmu, Eugene mencoba meyakinkan kata-katanya. Namun, kamu masih saudaraku, Ciel tidak memilikinya. Meskipun secara nominal mungkin benar, kami pada dasarnya adalah orang asing. Itu sebabnya aku sama sekali tidak akan pernah memanggilmu dengan kakak. Petik 2. Tidak bisakah kamu memanggilku kakak sekali saja? Bahkan jika hidupku dipertaruhkan. Ciel mulai cemberut bibirnya. Dia mulai mencekik Eugene dengan menarik ujung kemejanya maju mundur. Panggil aku kakak, sekali saja, pintanya. Tidak mungkin, dia menolak. Ini tidak seperti itu hal yang sulit untuk dilakukan. Aku bilang tidak mungkin, dan maksudku tidak mungkin. Jika kamu terus bertingkah seperti ini, kakak harus menghukummu, Ciel mengubah taktik dengan ancaman. Berhenti mengatakan omong kosong, Eugene mendengus. Kata-katamu terlalu kejam, aku akan menceritakanmu pada ibu. Silakan, katakan padaku, tapi sebelum itu, mengapa kamu terus meraihku seperti ini? Eugene bertanya dengan kesal saat dia melepaskan tangan Ciel dari kemejanya. Ini menyebabkan bibir Ciel semakin cemberut. Kenapa kamu begitu kejam? Ciel merengek.
Aku tidak sedang jahat. Hanya saja kamu melakukan hal bodoh. Apakah kamu ingin aku menangis? Ciel menyela sebelum dia bisa menyelesaikannya. Tahan, tunggu sebentar. Eugene mulai panik, mencari bantuan saat tinjunya bergetar tak berguna di sisi tubuhnya. Setelah menatap Eugene dengan cemberut, Ciel tiba-tiba menjulurkan lidah padanya dan berkata, aku tidak akan menangis, idiot. Tentu saja, kamu tidak, desah Eugene. Aku hanya ingin mendengarmu memanggilku kakak, meskipun hanya sekali, apakah itu sangat sulit? Ini sangat sulit bagi saya, jawab Eugene. Lagi pula, bagaimana dia bisa menyebut bocah berusia 13 tahun sebagai kakaknya? Aku lebih baik mati, Eugene dengan tulus mempercayai pernyataan ini.